Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Menara PC. Oke, bersama saya dan Mas Nurman Abdullah. Iya. Ini dari teknisi dari Sumatera Selatan. Oke, video kali ini kita akan membahas fokus ke media penyimpanan, Mas Nurman ya. Iya. Media penyimpanan. Ini ada harddisk yang kita pegang saat ini. Nah, ini Mas Nurman ngomong-ngomong mengenai harddisk nih, mengenai media penyimpanan. Ini kan media penyimpanan yang sekarang ada itu kan bervariasi. Iya, bervariasi banget sekali. Ada harddisk, kemudian yang terbaru sekarang itu ada NVMe malah. NVMe. Iya. Nah, NVMe itu bagian dari variasi apa itu? Itu SSD. SSD ya. Jadi itu tipe-tipe SSD yang sekarang itu kan yang versi lama itu yang model SATA itu ya, Ya. model SATA. Kemudian kalau yang terbaru sekarang sudah ada NVMe. Nah, jadi kalau yang media penyimpanan yang berbasis SSD itu kan jauh lebih cepat, Jauh lebih ya. cepat. Nah, Tapi katanya itu jauh lebih cepat rusak juga ya katanya ya Pak ya. ya tidak bisa dibilang begitu juga tergantung dari penggunaan. Tergantung penggunaannya Pak Jadi ya. sebenarnya kan media penyimpanan apapun ya yang kaitannya dengan elektronika itu kan kita juga tidak bisa memprediksi gitu ya. Kadang-kadang kita beli dengan harga yang mahal, Iya, klaimnya iya. itu bisa hidup dalam jangka waktu yang sekian Benar, tahun. benar. Ternyata baru Iya. sebulan 2 bulan Kadang-kadang sudah suka rusak. ketipu iklan juga ya Pak ya. Betul. Jadi Terus kadang-kadang tuh ada yang ini Pak apa namanya tuh di iklan tuh ininya besar 1 terabyte harganya murah, itu gimana itu Pak? Nah, ini kan sebenarnya hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan model flash disk tuh. Model flash disk juga kan ada itu yang harga yang standarnya normalnya biasanya agak saja yang 16 giga ya. 16 giga itu kalau yang normalnya biasanya harga 70.000, 90.000. Kok ada yang jual sampai 20.000? Kalau untuk orang awam seperti saya tuh tertarik itu Pak harganya Pak. Betul. Tapi gini Mas Nurman, Iya. saya juga pernah punya pengalaman buruk seperti ini. Jadi kan karena penasaran Iya. dengan kok ini harganya murah kok. Saya pikirnya kan ini bakalan bisa saya jual lagi nih. Bener-bener. Harga Cuan ya Pak ya. saya harga dapat 18.000 kalau nggak salah itu. Itu yang 16 giga ya. 18.000, ini tak pikir-pikir ini nanti kalau saya jualkan 30.000 atau 40.000 aja saya sudah untung gitu ya kan. benar sekali. Saya langsung ini Mas Nurman ngetes gitu aja. Ngetes langsung beli 5 sampai ke sini. Ternyata apa? Flash disknya datang Datang bener ya. Datang Asli ya flashnya bukan batu-batu. Tapi ternyata ketika diformat dia hanya bisa mampu diformat sampai FAT32 saja. Artinya apa? Ini kalau dikirimkan data dengan kapasitas besar, itu nggak bisa. Nah, artinya apa? Ternyata harga yang murah Tidak menjamin kualitas. kualitas. Tapi juga gini, belum tentu harga yang mahal juga kualitasnya bagus gitu ya. Berarti kita harus teliti ya Pak ya kalau Betul. teliti ya Pak ya. Jadi artinya emang perlu kita teliti dahulu sebelum kita membeli gitu ya. Oke, kembali ke sini Mas Oh Nurman. iya Jadi Pak. untuk harddisk itu kan sekarang juga sudah kapasitasnya besar-besar Iya ya. benar. Jadi yang sekarang bahkan sudah ada harddisk yang untuk user ya, untuk user itu ada yang 1 tera, 2 tera, Lebih kayaknya Pak. bahkan ada yang Iya 2 benar. tera itu juga ada. Nah, tapi ini gimana Mas Nurman? Kalau sepengetahuan Mas Nurman itu untuk harddisk apa Iya namanya? saya agak kurang paham ini Pak. Oh. Ada sih saya tuh agak kebingungan itu Pak antara perbedaan itu antara MBR ada GPT. Oh. Pak. Iya iya. Kan kalau kan saya teknisi di situ tuh Pak. Kalau mau install tuh bingung. Ini saya GPT apa MBR ya? Oh. Nah, bisa tolong dijelaskan Pak MBR itu apa, GPT itu apa gitu Pak. Oke. Ya tidak hanya Mas Nurman saja. Karena saya sendiri. karena di penggemarnya channel kita Menara juga PC ya. Menara PC itu juga di pembahasan kita tuh di video-video pembahasan yang khusus yang dari GPT itu ternyata masih banyak. Ternyata banyak ya. Betul, masih banyak yang masih bingung tuh Ya, antara belum MBR memahami dengan istilahnya ya. GPT. Betul. Nah jadi gini, ini penjelasan singkatnya dulu ya. Jadi MBR dan GPT itu adalah bagian dari tipe ya, model dari media penyimpanan. Nah, model dari media penyimpanan kalau secara fisik untuk
media penyimpanan itu kan kalau dari secara slot ya, slot itu ada yang menggunakan ID, ada yang menggunakan SATA. Nah, kemudian dalam model atau tipe sistemnya, tipe sistem dari partisi dari disknya itu ada dua. Jadi ada GPT, ada MBR. Nah itu yang saya bingung. Nah, kalau MBR itu model-model lama, Iya. model-model lama. Jadi kalau dari singkatannya itu kepanjangan MBR itu Master Boot Record, ya. Kemudian ada yang terbaru nih, ada yang terbaru itu namanya GPT. Nah, GPT itu Guid Partition Table, ya. Kalau GUID sendiri itu adalah Global Unit Identifier. Nah, apa bedanya nih? Yang menjadi ciri khas ciri khas dari MBR dengan GPT itu? Ini yang masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Jadi kebingungan kita gitu. Betul. Tapi yang perlu dipahami juga Mas Nurman, jadi MBR dengan GPT itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hard disknya saja atau dengan SSD-nya saja, karena ternyata yang menentukan MBR atau GPT itu juga bisa ditentukan oleh jenis BIOS-nya gitu. Makanya ada dua pengaturan nih. Belum tentu nih hard disknya yang tipe kita itu MBR, ternyata di BIOS itu settingannya GPT. Jadi harus kita sesuaikan juga dengan tipe BIOS-nya ya Pak ya? Betul. Jadi kalau model-model BIOS yang sekarang itu kan dia sudah GPT gitu ya. Seperti laptop-laptop yang keluaran baru lah ya. Betul. Jadi yang keluaran 2014 itu rata-rata dia kan sudah menggunakan GPT. Nah, makanya cirinya Mas Nurman, kalau dia itu tipenya GPT, sebenarnya bisa kita lihat cirinya pada saat kita ngecek di BIOS. Jadi di BIOS itu ada ini ya, ada fitur atau ada menu yang namanya legacy dan juga ada UEFI. Iya. Jadi kalau di dalam BIOS itu nanti terbacanya atau ada fitur yang namanya UEFI. Oh itu berarti GPT ya Pak ya? Itu berarti dia GPT gitu. Kalau cuma legacy aja berarti itu kalau hanya legacy support aja atau hanya legacy saja bisa dipastikan itu MBR tipenya. Hanya support MBR ya Pak ya? Betul. Nah jadi artinya itu nanti support MBR itu ketika kita melakukan proses install ulang gitu ya. Tapi yang jelas begini, ketika BIOS-nya itu yang kita set adalah model UEFI, secara otomatis nanti hard disk akan ngikut menjadi formatnya GPT gitu. Tapi kalau kita setnya di BIOS itu legacy support itu bisa opsional, bisa dua pilihan. Mau MBR boleh, mau GPT boleh. Nah itu singkatnya begitu. Sudah ada gambaran belum? Agak bunyi-bunyi. Gini Pak, saya mau sedikit ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya apa sih Pak? MBR itu kelebihannya apa? GPT kelebihannya apa gitu Pak? Oke. Jadi karena ini kan memang teknologi terbaru ya kalau GPT itu. Jadi teknologi terbaru secara otomatis juga kan sudah ada pertimbangan dong dari vendor gitu. Kenapa kok dimunculkan GPT? Kenapa nggak MBR aja? Biar itu teknisi nggak bingung ya. Jadi gini, secara mudahnya kalau GPT itu kan memang teknologi terbaru, tetapi dengan teknologi terbaru itu dia juga akan membawa manfaat yang berbeda juga dengan MBR. Paling mudahnya MBR itu dia karena dia modelnya lama, dia kapasitas media penyimpanan yang bisa kita pasang di dalam hard disk, dipasang di dalam komputer itu juga terbatas. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen memasang hard disk dengan kapasitas yang super besar nih di dalam komputer. Nah, maka itu bisa terakomodasi, bisa tertangani ketika kita men-settingnya menggunakan GPT. Artinya apa? GPT itu mampu untuk menampung hard disk dengan kapasitas seberapa tera ke atas. Ya. Nah, kalau MBR maksimal hanya 2 tera, Bos. Jadi kalau misalnya nih Mas Nurman ya punya hard disk 1 tera, kemudian satu lagi 2 tera, dipasangkan di komputer yang sama, di komputer yang satu itu hanya terbacanya 2 tera aja. Jadi supportnya cuma sampai 2 tera kalau MBR ya Pak? Nah, itu kalau dari sisi kapasitas ya, kemampuan membaca disk yang di dalam. Dari aspek-aspek lain juga ada ya Pak ya? Ada tentu saja.
Nah, kemudian kalau dari sisi keamanan nih, dari sisi keamanan tentu saja akan lebih aman, akan lebih secure ketika kita menggunakan yang DFI gitu. Itulah makanya kenapa untuk komputer-komputer terbaru atau laptop-laptop yang sekarang itu kan dia difasilitasi atau diaktifkan gitu DFI secara otomatis. Karena memang pertimbangannya sekarang itu kan semakin ke sini semakin canggih gitu ya. Jadi orang-orang mau nge-hack data kemudian mau sudah sulit ya. Betul. Jadi kan seperti ini saja sekarang kan variasi-variasi virus kan sudah ada ini WannaCry ya Pak ya. Nah itu WannaCry yang sampai kehilangan data benar-benar gitu ya. Tapi kalau kita pakai GPT itu bisa diminimalisir ya Pak ya. Betul, bisa diminimalisir. Artinya emang tingkat proteksinya akan lebih tinggi, lebih kuat gitu daripada MBR. Nah, ini Pak, kalau ini kan tadi kita sudah ngomongin kelebihannya Pak. Sedangkan kekurangannya pasti ada dong Pak ya. Kalau kekurangan ya ada kelebihan, ada kelemahan tentu saja. Di teknologi seperti apa tidak sama seperti itu. Nah, kalau dari kelemahan dari GPT sendiri, karena emang ini satu ya, karena ini fitur terbaru, jadi masih banyak tuh teknisi yang harus beradaptasi ulang gitu ya. Bahkan tidak jarang tuh yang statusnya dia itu sebenarnya profesinya sebagai teknisi. Ya seperti saya juga gitu Pak. Ketika mau install ulang kok gagal terus. Iya, gagal terus. Itulah yang masih jadi kebingungan. Padahal teknisi itu sudah terbiasa gitu untuk menginstal ulang. Tapi ketika ditemukan dengan laptop yang baru loh kok gagal terus, terus gitu kan. Ternyata kadang-kadang nggak bisa di next itu Pak. Nah itulah salah satu cirinya ya. Karena kita terbiasa dengan terbiasa dengan MBR, maka yang biasanya menginstal ulang menggunakan bootable yang menggunakan flash disk itu ya rata-rata kan dia MBR. Jadi ketika bootable itu dipakai untuk menginstalkan laptop dengan model GPT itu kan tidak bisa. Makanya tidak heran kalau kita menginstal ulang sudah sampai proses instalasi gitu ya di next nggak bisa. Tombol nextnya mati gitu Pak. Jadi kan mau tidak mau teknisi harus membuat ulang bootable-nya dengan format GPT. Nah, bagi yang belum tahu juga kadang-kadang ini caranya supaya tetap bisa menginstal ulang gitu kan akhirnya mencari fitur yang di clean gitu Nah ini kan masih menjadi momok bagi seorang teknisi apalagi bagi saya sendiri yang data yang sudah dikumpulkan sekian tahun tiba-tiba hilang begitu saja gara-gara kebutuhannya apa? Kebutuhannya pengen install ulang. Padahal masalahnya sepele ya Pak ya. Terus harus ngorbanin data segitu banyaknya. Jadi sebenarnya kelemahan itu karena ketidaktahuan kita. Iya, benar. Jadi sebenarnya bukan kelemahan sebenarnya, justru malah teknisinya yang harusnya upgrade. Harus upgrade. Ini saya coba upgrade ini. Setelah saya kesini dapat pencerahan ini. Jadi emang seharusnya setiap teknisi itu punya dua paling tidak yang bootable-nya, ada persiapan bootable untuk MBR, persiapan juga membuat bootable yang versinya GPT. Tapi beda cerita nih kalau misalnya ini aku pengen install ulangnya pakai CD atau pakai DVD gitu kan nggak masalah mau pakai MBR mau pakai GPT masih bisa. Tetapi itu yang sekarang itu Pak ini Pak laptopnya udah nggak ada CD-nya. Itu dia. Makanya kalau misalnya laptopnya nggak ada CD-ROM-nya mau tidak mau harus pakai flash disk. Kita punya gunakan flash disk. Tapi konsekuensinya itu tadi harus kita miliki satu bootable yang versinya MBR, satu lagi yang tipenya GPT. Nah gini Pak, ini ada lagi nih Pak. Gimana sih kan saya yang awam nih Pak teknisinya jadi untuk membedakan antara MBR dan GPT itu harusnya gimana tadi Pak? Oh iya, oke. Untuk mengetahui ya di laptop kita menggunakan GPT atau MBR. Iya, tanpa masuk BIOS nih Pak. Iya. Masuk BIOS. Oke, barangkali yang teman-teman juga di luar sana yang kesulitan untuk install ulang. Kenapa kok saya install ulang gagal? Bisa gagal. Jangan-jangan kita punyanya bootable MBR yang hasilnya GPT atau sebaliknya gitu ya. Nah maka salah satu cara yang paling mudah untuk
menentukan, untuk melihat laptop kita atau komputer kita itu menggunakan GPT atau enggak. Sebenarnya cara ini sudah pernah saya bahas di video yang lain. Nanti deh saya lihatkan linknya ya. Tetapi akan saya lihatkan nih langsung ke Mas Nurman ya. Langsung ke Mas Nurman saya lihatkan. Jadi cara yang paling mudah itu adalah masuk melalui CMD dulu deh. Oh, ini dari command prompt ya Pak ya? Masuk ke command prompt. Bisa masuk ke start run ya. Boleh juga langsung diketikkan nih. Boleh kemudian diketikkan this part gitu ya. This part, DISKPART. Nah, kemudian langsung di enter. Nah, muncul seperti ini, di yes aja. Nah, nanti pada bagian sini ya, pada bagian sini setelah muncul tulisan this part-nya, kemudian langsung kita ketikkan list spasi DISK. Oh ini seluruh harddisknya nih tampil ya. Betul. Semua penyimpanan ya. Semua media penyimpanan termasuk flash disk. Iya. Termasuk flash disk yang tertancap di sini akan dimunculkan nih. Oh, partisi C juga keluar ya Pak ya di sini ya? Partisi C bukan partisinya. Oh, tapi ini disknya. Oh, disknya ya. Jadi ini kan ada dua nih, ada dua disk, ada dua media penyimpanan, satu SSD, satu lagi hard disk. Yang munculnya begini. Nah, dilihat di kolom GPT-nya nih. Nah, kalau kolom GPT-nya ada tanda bintang, berarti hard disk itu tipenya GPT. Oh, berarti kalau yang sekarang ini statusnya MBR ya Pak ya? Ini MBR karena dia tidak ada tanda bintangnya. Gitu. Artinya kalau seperti ini berarti nanti kalau saya pengen menginstal ulang di komputer ini, berarti saya harus menggunakan bootable yang MBR. Nah, gitu. Jadi kalau saya pakai kan tipenya GPT, ini yang ditembak nggak jalan ya? Nggak bisa. Nah, cara simpelnya begitu, gampang banget. Nah, jadi yaitu gambaran mengenai MBR dan GPT gitu. Nah, kemudian juga yang menjadi ini Mas, yang menjadi masih jadi apa ya, ngomong bagi teknisi ataupun juga bagi pengguna yang lain, bagi pengguna komputer. Kadang-kadang ketika kita membeli flash disk ya, membeli flash disk baru ataupun juga sudah punya flash disk dengan kapasitas 16 GB misalnya, kemudian masih kosong sebenarnya, masih nggak bisa dipakai ya Pak. Nah, tapi kemudian misalnya tidak bisa mengcopy data yang kapasitasnya besar. Sudah pernah ketemu belum? Sudah sih. Nah, misalnya flash disk 16 GB, saya pengen mengcopy satu file yang tipenya file ISO misalnya. File ISO dengan kapasitas 5 GB, saya copykan terus nggak bisa. Munculnya apa? Seolah-olah space-nya habis penuh gitu ya. Space-nya habis. Itu kenapa tuh kira-kira Mas Nurman? Jadi teman-teman juga harus tahu nih. Kenapa ya? Saya agak kurang paham di situ Pak. Bisa tolong dijelaskan Pak ya? Jadi kalau ketemu dengan kasus yang seperti itu, ini berlaku untuk hard disk, ini teman-teman ya, berlaku juga untuk SSD. Jadi barangkali media penyimpanan kita besar bahkan sampai ratusan giga, kok mengirim data, mengcopy data dengan kapasitas 4 GB ke atas kok tidak bisa diterima, seolah-olah media itu sudah full ya. Nah, ini dikarenakan dengan satu faktor. Itu apa itu Pak? Penasaran ini saya Pak. Ini karena file sistemnya. Oh, file sistemnya loh teman-teman. File sistem itu apa? File system itu adalah tipe format partisinya. Oh, yang ini ya Pak, FAT32 dan lain-lain. Nah, saya cuma baru denger aja itu teman-teman. Jadi format file system dari masing-masing partisi itu kan kalau sekarang yang kita pakai ada dua kan, hanya FAT32 dan juga satu lagi NTFS. FAT itu File Allocation Table. Kalau NTFS itu yang terbaru nih, New Technology File System. Nah, apa bedanya itu? Kalau FAT32 dia hanya mampu untuk mentransfer data atau menerima data dengan kapasitas maksimal 4 GB. Nah, sedangkan yang kapasitas di atasnya hanya bisa diterima oleh file system yang menggunakan NTFS. Nah, artinya apa kesimpulannya? Tadi kenapa tidak bisa menerima data 5 GB? Karena file sistemnya bertipe
432. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau ngopi yang file-file besar tuh berarti harus kita format jadi NTFS ya Pak ya? Betul, NTFS. Nah cuman kan kalau di format hilang datanya. Oh iya ya. Berarti solusinya gimana dong? Aduh, gimana itu ya? Bisa dijelaskan lagi nih Pak? Nah, berarti kalau misalnya kondisinya seperti itu, misalnya apa aku pengennya memindahkan ini nih, mau memindahkan data ke sini dengan file dengan kapasitas 5 GB, tapi yang ini nggak bisa diterima, nggak bisa menerima file sebesar itu. Berarti kan di partisinya harus diformat dulu. Iya, harus. Tapi kan sebelum diformat berarti harus di backup. Oh, di backup dulu. Ya mau nggak mau memang begitu. Karena yang namanya proses format kan akan menghilangkan data. Saya kira tadi ada jalan lain. Ada cara yang lain kalau untuk proses format. Ya, jadi memang mau tidak mau harus kalau ya. memang pengen merubah tipe format dari FAT32 ke NTFS atau bahkan sebaliknya, memang data yang ada di dalamnya harus diamankan, kemudian baru diformat dan data yang sudah dipindahkan tadi kembali lagi ke sini. Aman ya Pak ya? Aman. Beda cerita kalau misalnya pengen mengkonvert MBR GPT atau GPT ke MBR. Oh iya. Tapi memang ada yang itu. Kalau convert tadi itu hilang nggak Pak datanya Pak? Kalau convert yang mana? Convert antara MBR ke GPT itu Pak? Ada cara yang hilang. Ada cara yang menghilangkan data semuanya, ada juga cara yang aman. Yang aman. Nah, tapi mengenai itu cukup panjang. Cukup panjang. Jadi harus nonton di YouTube-nya ya. Atau mungkin nanti kita bahas di video yang lain deh ya, khusus untuk mengkonvert itu. Ya kita bahas di video yang lain deh. Nah, jadi mungkin barangkali ini saya masih harus belajar nih. Kita bahas untuk yang versi convert MBR dan GPT di pembahasan di video yang lain. Oke, mungkin untuk yang video GPT, MBR mengenai penjelasan singkat, mengenai penjelasan umum berkaitan dengan teknologi ini mungkin cukup ini. Iya. Saya berterima kasih Pak. Tercerahkan atau malah sudah dapat pencerahan setidaknya Pak. Terima kasih diucapkan. Oke, thank you Mas Nama sudah menemani kita di obrolan hari ini. Untuk teman-teman semangat belajarnya ya. Oke, kita jumpa lagi di video mendatang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.